Bismillah. Bismillah. Kenapa? Pak, kenapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Susuk. Susuk. Bismillah. Ready? Deketin kak. Bismillah. 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 Kenapa? Pak, kenapa satu? Ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Kecil sekali. Iya. Jadi susuk. Ya, udah mulai susuk. Bismillah. Minta piring. Tabrak dong. Ya, maaf. Ya, tangannya. Nggak bisa. Dia Pak, nanti jalan lagi dia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala 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 Maaf ya Pak ya. Allahumma shalli ala Allah. Allahumma shalli ala 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 Bismillah, lihat nih. Kayak gini.
Ya jadi rokok masukin mulut saya nggak apa-apa. Ya. Tempat lagi. Bismillah. Ini Kak. Tenang Kak. Nah. Nah, kan susah ngeluarinnya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ya, di sini, di sini, di sini. Waduh, banyak banget di tangan, di sini, Abah cek. Tapi mohon maaf, tayangan tersebut hanya beberapa bagian karena anak Abah takut ngambil gambarnya. Ya, tapi bisa terlihat jelas sekali di bagian ini ketika Abah mengeluarkan susuk ya. Jadi di piring itu Abah ngambil 3 bagian susuk yang sudah Abah keluarkan. Nah, teman-teman, susuk menurut dalam pandangan kita nih, dalam pandangan Islam tentunya, dan pandangan teman-teman bahwa susuk itu adalah benda asing yang gaib, yang kemudian diletakkan ke tubuh atau pada bagian-bagian tertentu seseorang umumnya, dan benda tersebut berukuran kecil biasanya. Ada yang seperti emas, ada yang berlian, ada yang macam-macam, ada yang besi logam ya, ada macam-macam deh. Ada yang terakhir Abah didatangi pasien itu dari Jawa, itu dari bulu perindu. Jadi ketika dikeluarkan sulit sekali teman-teman, masya Allah, sulit sekali. Jadi begitu dikeluarin karena lentur dari bulu, dia tidak bisa keluar. Nah, hal-hal semacam ini nauzubillah min dzalik yang sampai kejadian pada teman-teman. Nah, lalu maksud dan tujuan biasanya orang-orang yang menggunakan atau memasang susuk itu biasanya dalam benda tersebut untuk menarik lawan jenis biasanya. Kalau laki-laki ya tentu lawan jenisnya perempuan. Kalau laki-laki perempuan bisa juga, karena lawan jenisnya pasti laki-laki. Jadi ya semacam itu. Tapi ada juga yang menyimpang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, fungsinya apa sih? Tentunya untuk menambah daya stamina biasanya, ataupun yang disugestikan orang untuk ingin ketika memakainya itu untuk susu tersebut biasanya untuk pemikat, supaya si pasangan yang lain itu untuk menjadi daya tarik orang untuk suka kepada kita, senang kepada kita gitu. Ada yang di mata, di pipi, di dagu. Jadi biasanya para pasien tergiur dengan apa yang dihasilkan oleh susuk tersebut, yaitu untuk membuka aura atau tubuh. Ada juga yang dibinggul. Ketika pasang pinggulnya jalan yang kalah kuda. Ada yang juga di wajah ketika senyum orang tertarik ya, di mulut biar orang percaya, kok percaya aja ya, dengerin dia enak banget ngomong, ada sesuatu tuh. Nah, terus teman-teman biasanya
si pemakai ini akan memancarkan aura yang sangat luar biasa, sehingga yang tadinya biasa-biasa aja kok orang terpana gitu, tertarik dengan hal-hal yang begini gitu. Ada daya tarik yang kuat, biasanya seperti itu. Nah, susuk ini biasanya kemudian diletakkan pada tubuh, pada bagian tertentu yang tadi sudah Abah sampaikan. Nah, ada juga misalnya tadi seperti logam, ya, jarum, emas misalnya. Terus juga itu nggak sembarangan ditaruh aja. Biasanya ada mantra-mantra khusus, ataupun menggunakan minyak-minyak khusus, ataupun menggunakan persyaratan khusus. Ada juga yang susuk dengan gabah, ada juga yang dengan kapas, ada juga susuk dengan yang sering Abah temuin tuh pelor, gotri. Nah, itu banyak tuh. Terus ada lagi macam-macam deh. Fungsinya ada yang buat kecantikan, daya tarik lawan jenis, menambah daya pikat, ada lagi stamina, ataupun kedikjayaan, ataupun juga kekebalan. Ada yang besi kuning ditancap di sini. Pernah Abah dulu mengeluarin orang di sini nih, besi kuning. Terus besi juga ada, pernah logam di sini. Terus di sini pernah juga Abah keluarkan, ya. Dulu lagi Abah belum kenal YouTube. Ini banyak yang sempat Abah keluarkan susuk-susuk tersebut. Terus biasanya susuk ini ada kekuatan ataupun jangkanya. Memang awalnya doang biasanya orang senang, ada daya tarik terpikat ini. Tapi lihatin teman-teman, ketika lewat dari 40 hari biasanya, energi tersebut akan berubah menjadi energi yang negatif. Dampaknya apa? Orang tersebut akan memancar aura yang sangat buruk dalam diri dia. Sehingga watak, tabiat, perilaku itu akan berubah biasanya. Terus sifat juga biasanya akan berubah. Sombongnya, angkuhnya, dan dia merasa paling gagah, paling cantik, paling ini dan sebagainya. Padahal teman-teman, kecantikan kita itu nggak abadi. Lama-lama kalau sudah semakin tua keriput, pelot. Abah banyak ketika Abah lakukan penarikan susuk, kita susuknya Abah cabut, dalam sekejap itu wajahnya berubah menjadi tua. Nah, kalau kayak begitu apa? Kita kudu banyak-banyak bersyukur sama Allah. Apa yang Allah beri, apa Allah kasih, itu dimanfaatkan dengan baik-baik dan banyak bersyukur. Bukan yang begitu kita memanfaatkan khodam atau jin, memanfaatkan hal-hal yang semacam itu supaya orang menjadi daya tarik dan pemikat. Dampaknya ketika kita sudah tua. Nah, bahkan di dalam Islam sendiri, susuk ini sudah terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Susuk pada zaman itu disebut dengan at-tiwalah namanya. Dan kemudian sejak zaman itu pula Rasulullah SAW menyatakan bahwa memakai susuk termasuk perbuatan syirik. Nah, kata Rasulullah, memakai susuk adalah perbuatan yang syirik. Maka dikatakan Rasulullah, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah tadi itu adalah kesyirikan. Nah, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Ahmad. Nah, kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban, sahabat bertanya kepada sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Abu Abdurrahman, tentang jampi dan jimat kami sudah paham. Lalu apa yang disebut dengan at-tiwalah? Beliau lalu menjawab, sesuatu susuk yang disebut dan diklaim dapat menjadikan suami cinta kepadanya atau istri cinta kepada suaminya. Misalnya seperti itu tahun Maria. Nah, lalu datang Al-Hafiz Ibnu Majah Al-Asqalani menjelaskan tentang definisi tiwalah yang dihukumi sebagai perbuatan yang syirik. Kenapa dikatakan itu? Dengan pernyataan-pernyataan tadi bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang syirik karena akan mengagung-agungkan apa yang ada dipasang di dalam tubuh dia. Dan perbuatan ini juga sudah jelas diancam oleh Rasulullah SAW tentang siapa yang mendatangi dukun, maka ia akan termasuk sebagai orang-orang yang kufur, gak bersyukur sama Allah. Dan barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan atas Muhammad SAW.
Nggak boleh kita datang, Gun, pasang saya susuk. Oh ya sebentar, saya ambil gala. Pasang tunggak. Duh. Gun, bagaimana caranya si ini nih, si Maya nih biar cinta sama saya, Gun? Bagaimana caranya? Ya udah, ente pasang susuk 20 susuk sekalian tunggak sekalian. Ya seperti tersebut jangan. Akhirnya ketika kita udah pasang, wah dandan mulu kaca, nggak jauh dari kaca. Kayaknya begini. Datang ada cewek, si khadam si jin bermain. Lalu si wanita hanya sebatas melihat saja, tertarik karena daya tarik tersebut diundang oleh si jin tersebut untuk menjadi pemikat. Akhirnya orang tersebut tergila-gila. Tapi sesaat coba nih, pakai susuk, coba nih. Bener nggak? Coba komen. Berani komen ya pakai susuk. Pakai susuk komen. Bertahan nggak? Akhirnya nyesel. Pernah dulu Abah didatangi pasien juga, begitu dicek ada susuk nggak? Saya pernah pasang di sini. Ada beberapa yang hilang karena dia sudah langgar dengan aturan-aturan. Misalnya kata dukunnya, jangan makan pisang emas, jangan ngelangkahin di bawah jemuran. Ada tuh persyaratan begitu. Jangan makan sate, begini katanya, nyusahin amat. Jangan begini. Sampai saya udah langgar semua. Coba Pak dicek ada nggak? Oh, Abah cek, ini hilang. Ada di sini. Di pipinya. Bapak pegang. Aduh Pak jangan. Nah akhirnya saya bilang, saya carain, mau dicabut nggak? Enggak Mbak. Tahan aja dulu. Astagfirullahaladzim, ya udah. Itu urusan kalian. Kalau mau dicabut, cabut. Jangan entar-entaran takut sakit lah. Alasan inilah. Jin bermain di situ untuk Anda tetap memakai susuk. Lalu bagaimana di dalam kubur? Anda ada benda asing dalam kubur. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Teman-teman, kalau yang masih sekarang masih menggunakan susuk, bertobat, lepasin semuanya. Lepasin. Tidak ada cahaya pancaran aura yang terbuka yang abadi kalau bukan daripada cahaya. Nih, kalau kita yang wudhu, kita pasti susuk tuh. Wudhunya kita susuk tuh. Apa susuk tuh? Pembuka aura, pembuka tabir, dan penghancur daripada dosa-dosa kita. Wudhu, susuk tuh. Kalau menurut Abah, wudhu tuh susuk. Susuk pembersihan diri yang kita baca ketika kita doa dalam wudhu kita. Susuk pada mulut kita. Ketika dosa-dosa yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang bohong, dusta, ya, terus mencaci dan memaki, ya. Ketika kita wudhu, nih susuk nih. Dari karomah wudhu tersebut, dosa-dosa dari perkataan kita yang kotor hilang, dihapus. Lalu hidung, susuk pada hidung itu, wudhu, pembersihan deh. Apa? Yang udah bersih dengan pernapasan yang baik dan menghirup mungkin hal-hal yang subat ataupun hal-hal yang haram pernah kita hirup sehingga kita terjaga daripada kotoran dosa. Pada wajah apalagi, pada mata apalagi terhapus. Pendengaran yang suka gibah, pasang susuk kita nih, susuk dengan wudhu kita nih, bersih. Tangan kita semua, kaki kita, sehingga apa? Wajah kita bercahaya. Kalah susuk emas, susuk berlian, kalah dengan susuk wudhu kita. Nah, ketika nanti dia masyar, Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, "Hai sahabat, bagaimana engkau mengenali umat-umatmu nanti kelak dia masyar?" Pada masyar kan luas. Allah hidupkan nanti kembali, bangkitkan kembali zamannya Nabi Adam, dari umatnya Nabi Adam, dari pengikut-pengikutnya Nabi Adam sampai kepada zaman engkau wahai Rasulullah, sampai pengikut-pengikut engkau ya Rasulullah. Bagaimana engkau mengenali umatmu nanti kelak di mahsyar? Kata Rasulullah, ketika nanti ibarat dikumpulkan di padang mahsyar, di padang yang lapang yang luas, di lapangan yang luas dikumpulkan banyak kuda-kuda. Dikumpulkan banyak kuda-kuda hitam. Banyak kuda-kuda hitam, tapi aku dapat mengenali mana kuda-kuda itu milikku. Yang biasa kepada aku dan biasa bagaimana itu kuda-kuda yang menjadi hak dan penyelamat. Nah, kuda-kuda itu adalah bagaimana di situ ciri-ciri. Lalu bagaimana Rasulullah, kan kuda-kuda hitam itu ada di begitu banyak. Ada ciri-ciri mereka adalah ada pada bagian wajah mereka ada tanda putih dan di bagian kaki mereka ada putih. Tidak hitam semua. Jadi pada bagian kuda tersebut ada bercak putih di kaki, di punggung, di badan ada bercak putih. Nah, itu adalah tanda daripada cahaya wudhu. Jadi umatku mengenalinya, aku mengenali umatku kelak nanti di mahsyar dengan cahaya-cahaya wudhu mereka yang mereka jaga. Begitu teman-teman. Jadi Rasulullah mengenali kita dengan cahaya-cahaya yang wudhu kita jaga. Dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Rasulullah nggak akan lupa dan akan memberikan syafaat kepada kita. Nah teman-teman, selagi kalian masih hidup, maaf kalau Abah ada cerita-cerita tentang Rasulullah tadi ada kesalahan, mohon dimaafin. Abah bukan ulama, ya. Abah bukan pendai, Abah bukan ulama. Setidaknya Abah pernah dengerin orang ngaji begitu. Nah teman-teman, selagi kalian masih hidup, semoga apa yang keluar dari kalimat Abah ini adalah taufik dan hidayah buat kalian. Hidayah buat kalian. Inayah tentunya penyampaian dari Abah. Tentunya taufik dan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah penyampaian ini mudah-mudahan sampai kepada hati teman-teman yang pasang susu, mungkin yang masih punya susu, menunggu susu. Bertobat, lepaskan. Hilangkan. Lalu bagaimana? Orang yang sudah mati, coba berikhtiar. Lepaskan, cabut. Kalau tidak bisa dicabut, coba dengan cara medis. Kalau cara medis tidak bisa, kita sudah niat bahwa kita sudah melepas daripada itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita, dan semoga apa yang kita niatkan dilepaskan susuk itu mudah-mudahan hilang dari diri kita, karena sudah niat tersebut untuk menghilangkan, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan tayangan cuplikan video tadi dalam Abah melakukan pencabutan pengeluaran susuk mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.